Shalom saudara-saudara, selamat bergabung kembali dalam ibadah online kita pada minggu pagi ini. Selamat beribadah, mari kita bersama-sama mau menyatukan hati kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Agustus saudara. Mungkin bagi beberapa orang ini semua terasa cepat, tapi juga ada beberapa orang berasa kayaknya aduh lama banget ya waktu itu gitu ya. Karena kondisi keadaan kita yang sampai detik ini pun kita masih dibatasi oleh pandemik COVID-19. Tapi percayalah bahwa hari demi hari Tuhan akan bersama-sama dengan kita melalui segala sesuatunya. Dan percayalah bahwa keadaan pasti akan membaik. Dan jangan pernah putus asa, jangan pernah sedih, jangan kecewa dengan segala sesuatunya, tapi berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Saat ini mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pagi ini kami masih bisa melakukan ibadah online di rumah kami masing-masing. Kami dalam keadaan sehat Tuhan, kami dalam keadaan terpelihara sempurna Bapa. Kami tahu itu semua penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terlebih Bapa bahwa kami kepada pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Mungkin Tuhan banyak hal terbatas buat kami, tapi kami percaya Bapa firman-Mu yang akan terus menyegarkan kami. Firman-Mu yang akan terus membawa kami Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih memahami akan segala sesuatu. Dan kami percaya firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami setiap hari Bapa. Dan biarlah Tuhan di saat kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, hati kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pujian yang kami naikkan, sorak-sorai kemuliaan hanya tertuju bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini Tuhan Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan di saat nantinya Tuhan kami akan menggapai Bapa segala hal yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami Bapa, mencapai garis finish kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sama-sama kita ucapkan amin, haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus Allah ada hadir bersama dengan kita. Biarlah segenap hati kita, pujian kita yang terbaik hanya buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Glory. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Pujian ini sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Come on, katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipadakan.
kasih ya Yesus. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan bagi kami semua. Sungguh nyata Tuhan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang terbaik. Allah yang terbaik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak akan pernah ada yang seperti Engkau. Dan hati kami Tuhan bersyukur di hadapan-Mu saat ini. Ya Bapa kami, ya Allah kami, sahabat kami. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita tinggikan Dia. Mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, Aku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Tinggikan Dia. Karena sungguh hanya Dia yang layak dipuji saat ini. Dengan segenap hatimu tinggikan Dia. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan Kau.
Hanya bagimu kemuliaan Tuhan. Hanya bagimu sorak-sorai Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Pujian kami, sembah kami, segenap hati kami Tuhan. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Karena sungguh Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang mulia. Engkau besar. Engkau besar. Engkau besar Yesus. Glory, haleluya. Oh mulianya Hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu, Kami bait-Mu. kami bait-Mu, Memuja-Mu. memuja-Mu, Diberkati Engkau. diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Hadirat-Mu. hadirat-Mu, Memenuhi tempat ini. memenuhi Tempat ini. tempat ini. Oh mulianya. Oh mulianya Hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu, Kami bait-Mu. kami bait-Mu, Memuja-Mu. memuja-Mu, Diberkati Tuhan. diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, Memenuhi hati kami. memenuhi tempat ini. Oh mulianya, mulianya. Oh mulianya Hadirat-Mu. hadirat-Mu, Kami bait-Mu Tuhan. kami bait-Mu, Kami memuja-Mu Yesus. memuja-Mu, Diberkati Engkau. berkati Kau Tuhan dengan pujian kami Dalam dekapan. dalam dekapan Hadirat-Mu. hadirat-Mu, Penuhi tempat ini. memenuhi tempat ini. Memenuhi Tuhan. memenuhi Tempat ini. tempat ini. Yakinlah dan katakan. Memenuhi tempat ini. Haleluya. 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 Shalom saudara, apa kabar? Semua tetap sehat, ya. Tetap percaya dan tetap semangat. Tuhan berkuasa
untuk memelihara kita dan menyertai kita. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami terus melihat bagaimana kebaikan, penyertaan, dan kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang telah menyatakan bagaimana kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pagi ini ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan ajar kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dan Kau urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar, sehingga segala sesuatu yang kami dengar ini adalah bersumber dari hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara masih ingat tema awal bulan Juli kemarin? Ya, Allah sebagai pemilik. Ya, kita telah diajar lewat tema bulan lalu bahwa Allah sebagai pemilik dan manusia sebagai pengelola. Jadi, apapun yang ada pada kita, apapun yang kita miliki, semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola yang menerima kepercayaan dan bertanggung jawab kepada Tuhan kita. Persoalannya saudara, apakah betul ya apa yang ada pada kita saat ini? Apa yang kita miliki, semua yang kita punya saat ini, Allah juga berkuasa atasnya. Allah berdaulat atasnya. Artinya Allah memiliki kuasa penuh untuk mengatur, menentukan, dan menjalankan rencananya atas seluruh hidup kita dan seluruh yang kita punya. Atau selama ini mungkin kita berpikir kita bebas menggunakan apa yang ada pada kita sesuai dengan keinginan dan bukan kebutuhan. Atau mungkin juga kita jalani hidup ini sembarangan, yang gak ibadah pun gak masalah, gak ada yang tahu, online. Seolah-olah ya hidup ini milik kita, kita berkuasa untuk mengaturnya. Saudara, tidak salah ketika kita ingin menikmati hasil kerja keras kita, hasil dari jerih lelah kita, tidak salah. Tetapi mari kita mau tetap ingat, ya segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini dan di atas muka bumi ini, kalau Tuhan tidak izinkan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi artinya ketika kita boleh memiliki segala apa yang kita punya saat ini, itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi sekali lagi, kalau selama ini kita bisa menikmati hari-hari kita dengan bahagia, ya, bahkan kita boleh hidup di dalam kelimpahan kita, itu semua adalah anugerahnya. Atau mungkin kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menyadari ya bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Dia mempunyai kekuasaan tertinggi atas seluruh hidup kita. Ya. Sehingga sekalipun kita diberi kehendak bebas untuk memilih dan mengambil keputusan, kita tetap akan berhati-hati menjalani hidup ini. Karena kita hanyalah pengelola dan Tuhan sekali lagi yang memegang kekuasaan tertinggi atas apa yang ada pada kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah yang berdaulat. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Jadi kalau tema kita Allah yang berdaulat, berarti Allah mempunyai kekuasaan tertinggi atas seluruh hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12, ya, dikatakan demikian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi.
Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, luar biasa kalau kita perhatikan 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12 ini, ya. Kita semakin diteguhkan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dialah yang empunya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadanya. Saudara perhatikan kalimat ini, dikatakan kekayaan dan kemuliaan berasal daripadanya. Jadi semuanya itu asalnya dari Tuhan. Dengan kata lain, manusia itu tidak punya hak untuk mengatakan kekayaan dan kemuliaan itu karena apa yang diusahakan dan dikerjakan. Ya. Tetapi sekali lagi semua itu berasal daripadanya. Lalu dikatakan di sana, saudara, tangan Tuhanlah yang mengokohkan segala-galanya. Artinya Dia akan terus menegakkan kita. Dia tidak akan membiarkan saudara tergeletak. Dia akan membangkitkan kita, Dia akan memulihkan kita. Karena tangannya yang kokoh dan perkasa. Nah saudara, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan, ya, apa yang telah kita baca tadi, ya, apalagi yang kita ragukan akan Dia. Ya. Dia adalah Allah yang berdaulat, mempunyai kekuasaan tertinggi atas hidup kita. Ya. Persoalannya saudara, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai, ya, ketika Dia katakan Dia adalah Allah yang berkuasa, ya, Allah yang berdaulat, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai? Atau justru kita meragukan akan kebesaran, kejayaan, dan kehormatannya? Ya. Nah saudara, mari pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, ya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala-galanya, termasuk hidup kita. Ya. Kita mau belajar mempercayai pada pagi hari ini bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh kita tidak meragukan lagi bagaimana Dia akan terus memelihara, menyertai, memimpin kehidupan kita sampai garis akhir. Nah saudara, yang pertama, saudara, kita mau belajar dari Abraham. Ya. Abraham adalah seorang yang mempercayai kedaulatan Allah. Dia percaya bahwa Allah berkuasa atas hidupnya. Karena itu Abraham taati perintah Allah. Ya, dia pergi tinggalkan negerinya tanpa banyak tanya. Ya, Tuhan mau suruh kemana dia? Ya, yang jelas Abraham kita tahu, ya, dia taati bagaimana perintah Allah. Kejadian 12 ayat 1 saudara diceritakan di sana, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara perhatikan di sini, ya, bahwa Allah tidak memberitahukan secara rinci ke negeri mana Abraham harus pergi. Seperti apa kondisi negeri yang akan didatanginya. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana respon dari Abraham. Ya, di ayat yang keempat dikatakan di sana. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, kita lihat bagaimana respon dari Abraham.
ya ketika Tuhan berfirman kepada Abram. Saudara, bisa saja Abram berkata kepada Tuhan saat itu. Ya, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah tidak lagi muda, usiaku sudah 75 tahun. Ya, Lot aja yang pergi ya Tuhan. Ya, jadi boleh dikatakan dia minta Lot aja yang pergi, bukannya dia. Tetapi saudara, Abram tidak berkata demikian. Alkitab tidak mencatatnya demikian. Kita lihat bagaimana Abram percaya akan kedaulatan Allah, ya, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hidupnya. Allah berkuasa untuk mengatur, menentukan dan menjalankan rencananya atas hidup Abram. Luar biasa, ya. Jadi ketika dia belajar mentaati perintah dari Allah, ya, dia mendengar panggilan dari Tuhan untuk dia pergi ke negeri yang belum tahu kemana dia pergi. Ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan tidaklah mudah bagi Abram untuk melihat realitas kedaulatan Allah dalam hidupnya. Saudara, Abram mengalami hidup dalam masa kelaparan. Ya, dan ketika Lot ditawan, dia juga harus melawan musuhnya untuk membebaskan Lot. Ya, bahkan dia juga bergumul karena tidak punya anak. Ya, bahkan setelah dia memiliki anak pun, Tuhan minta supaya anaknya dipersembahkan. Ya. Saudara, ada banyak pergumulan yang Abram hadapi, tetapi ketika Abram mempercayai bagaimana kedaulatan Allah, ya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk menyatakan kebesaran dan kejayaannya. Saudara, Kejadian 18 ayat 14 ditulis di sana demikian. Allah menggenapi bagaimana janjinya kepada Abraham. Ya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, luar biasa. Ya, Allah yang berdaulat telah menyatakan kekuasaannya. Dia sanggup ubahkan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, itu adalah sebuah contoh, sebuah kisah dari seorang Abram yang sungguh-sungguh mempercayai bagaimana kedaulatan Allah di dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa atas hidupnya. Sehingga ketika dia mendengar panggilan Allah dalam hidupnya, Abram menjadi orang yang mentaati akan perintah Tuhan. Nah saudara, apa yang saudara alami saat ini? Saya tidak tahu beban dan pergumulan saudara. Tetapi percayalah, Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dia berkuasa untuk menjawab setiap masalah kita. Karena iman yang menjadikan Abram taat dan percaya akan kedaulatan Allah. Sehingga Allah dapat menjalankan rencananya dalam hidupnya. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dengan sungguh luar biasa, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, Ibrani 11 ayat 8 ditulis di sana. Karena iman Abraham bertaat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Ayub. Ya. Dalam kitab Ayub pasal 1 diceritakan di sana bagaimana Ayub kehilangan harta kekayaannya. Bahkan anak-anaknya meninggal. Orang-orang Sheba menyerang dan merampas lembu sapi. Ya, kambing domba dan penjaganya habis terbakar karena api dari langit.
Orang-orang Kasdim merampas unta-untanya dan anak-anak lelaki dan perempuan Ayub mati tertimpa rumahnya yang roboh. Salah apa saudara Ayub? Ya. Dosa apa Ayub? Bukankah kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Allah? Ayub pasal 1 ayat 8 ditulis di sana. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi mengapa Ayub mengalami nasib yang tragis? Ya, bahkan semua anak-anaknya meninggal. Saudara, ada banyak pertanyaan dalam pikiran kita. Ya, mengapa, kenapa, dan itu juga dialami oleh sahabat-sahabatnya Ayub. Tapi saudara, mari kita mau belajar memperhatikan satu hal yang luar biasa yang perlu kita pelajari dari kisah Ayub di pasal 1 ini. Ya. Boleh dikatakan sekalipun Ayub mengalami penderitaan, malapetaka, kehilangan segalanya. Kita melihat di sini Ayub tetap menundukkan dirinya atas kedaulatan Allah. Ayub tetap mengakui ya bahwa Allah berdaulat dalam hidupnya. Dan saudara, ini tidak mudah, ya, membutuhkan kerelaan kehilangan atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi ketika kita sungguh-sungguh melihat bagaimana kisah dari Ayub ini di pasal yang pertama, ini bukan hal pekerjaan yang mudah sekali lagi. Ini membutuhkan kerelaan kehilangan atas segala sesuatu yang terjadi dalam diri Ayub. Karena kita tidak punya hak, ya, atas apapun. Kita tidak punya hak atas harta kita. Kita tidak punya hak atas keluarga kita. Hanya Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa atas semuanya. Saudara, Ayub menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Itulah sebabnya saudara, Ayub berkata dalam pasal 1 ayat 21 dan 22, dikatakan di sana, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Saudara, penderitaan apa yang saat ini saudara alami? Ya. Penderitaan apa yang saat ini saudara hadapi? Ya. Apakah saudara mungkin saat ini kehilangan pekerjaan? Ya. Kehilangan sumber penghasilan? Apa yang kita terima mungkin tidak sebanding dengan apa yang kita dapat saat ini. Nah, saudara, apakah juga mungkin saat ini saudara adalah orang yang telah ditinggal selamanya oleh anggota keluarga saudara? Ya. Saudara, mari kita mau belajar tetap percaya kepada Dia. Tuhan tidak bermaksud jahat atas semuanya itu. Tuhan tidak memiliki rancangan yang buruk buat kita. Allah selalu melakukan hal yang benar, ya. Meskipun apa yang kita alami ini mungkin terlalu berat untuk kita pikul. Tetapi percayalah, ya, Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Dia berkuasa atas segala-galanya. Yang kita perlu lakukan saat ini adalah kita mau belajar untuk tetap tekun. Tetap sabar sampai saudara mengalami kebahagiaan di dalam Dia. Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, perhatikan kalimat yang pada akhirnya kita mau garis bawahi. Ini memberi arti bahwa semua penderitaan itu pasti akan berakhir. Dan Tuhan menyediakan yang indah buat kita yang tetap bertekun di dalam Dia.
Sebab apa? Sebab Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin. Saudara, mari pada pagi hari ini firman Tuhan tidak panjang lebar, tetapi kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mempercayai akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita sungguh-sungguh mempercayai bagaimana kedaulatan Tuhan atas hidup kita, Tuhan akan terus tetap memimpin kita. Tuhan akan terus tetap menyertai kita, sebab kita berada di dalam tangan kuasa-Nya. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dilayani pemuji-pemuji kita. Mari. Terima kasih Roh Kudus, Kaulah penghibur kami, Kaulah penolong kami Tuhan. Dan pada pagi hari Tuhan, kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day I grow to love you more. Your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
Baik saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Pengorbanannya di atas kayu salib telah menyatukan kita dengan Dia. Dan saat ini kita yang percaya, Dia sungguh-sungguh berdaulat dan berkuasa atas kita. Mari saudara, kita mau tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus. Engkau memberkati Tuhan untuk roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Dan kami percaya Engkau akan terus mengurapinya menjadi sebuah kesatuan ilahi di dalam tubuh dan darah Kristus. Sehingga kami akan terus mengingat bagaimana kebaikan pengorbanan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau mengurapi akan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, apakah saudara bersama keluarga di rumah sudah memegang roti dan anggur? Mari saudara, kita mau mengangkat roti yang ada di tangan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia dan kebaikan-Nya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan terus tetap pelihara dan sertai kita. Bahkan Dia memberikan kekuatan untuk kita boleh menghadapi setiap persoalan, setiap ujian dan cobaan. Yang kita sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kita, menyatakan bagaimana sumber kehidupan kita adalah Kristus Yesus Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang Kau berikan buat setiap kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu, sekali lagi tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan buat setiap kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya saat ini, Yesus Kristus Raja mulia. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita mau tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.